Kesuksesan timnas Indonesia U17 melaju ke babak perempat final menjadi sorotan dari para fans Vietnam juga, sebab penampilan timnas Indonesia U17 yang sebelumnya begitu diragukan, namun pada akhirnya mereka mampu menciptakan rekor dengan meraih 3 kemenangan atau sapu bersih. Selain itu, kesuksesan timnas Indonesia U17 lolos ke babak perempat final juga membuat nama Asia Tenggara harum, dan fans Vietnam pun mengakui jika Indonesia sudah membanggakan Asia Tenggara. Seperti inilah komentar fans Vietnam. Saya dan hampir 100 juta rakyat Vietnam dengan tulus meminta maaf kepada Federasi Sepak Bola Indonesia (PSSI) karena pernah meremehkan sepak bola Indonesia yang dianggap hanya mengandalkan pemain naturalisasi dan tidak menggunakan pemain lokal. Namun ternyata Federasi Sepak Bola Indonesia (PSSI) sangat hebat dan cerdas. Benar-benar menjadi kebanggaan rakyat Asia Tenggara, tidak seperti Thailand dan Vietnam yang harus pulang dari babak penyisihan grup. Generasi muda Vietnam saat ini bisa dikatakan belum cukup mampu untuk dibandingkan dengan generasi muda Indonesia. Selamat untuk Indonesia, kebanggaan Asia Tenggara. Kebanggaan Asia Tenggara, semoga kalian sukses. Hanya sepak bola yang bisa mendekatkan kita satu sama lain. Salam persatuan dari Vietnam. Selamat untuk Indonesia, kalian luar biasa, kami sudah gagal lolos ke Piala Dunia. Salam dari Vietnam. Selamat untuk Indonesia, perwakilan Asia Tenggara. Mari kita lupakan segala perselisihan dan perdebatan yang tidak perlu. Dulu teman-teman dari Indonesia pernah memberikan semangat kepada para pemain U20 Vietnam saat mengikuti Piala Dunia di Korea Selatan. Maka sekarang, saya akan memberikan semangat untuk para pemain U17 Indonesia di turnamen ini. Generasi U16 Indonesia yang sekarang menjadi U17 adalah generasi yang berbakat dan berkualitas, layak untuk disaksikan dan dinantikan masa depannya, sama seperti generasi U17 Vietnam. Generasi ini adalah masa depan bagi tim U23 dan juga tim nasional Indonesia. Namun, ada satu kenyataan. Jika para pemain muda lokal berkualitas ini tidak diberikan kesempatan untuk naik ke tim nasional dan Indonesia terus-menerus mengandalkan kebijakan naturalisasi secara besar-besaran, terutama dari Belanda, maka mungkin generasi ini akan menghilang. Kehilangan bakatnya, atau bahkan tertinggal. Hal ini sangat mempengaruhi masa depan sepak bola Indonesia. Saya percaya Federasi Sepak Bola Indonesia (PSSI) juga telah memikirkan hal ini, hormat untuk Indonesia dari seorang sahabat di Vietnam. Jadi, teori-teori tanpa bukti yang mengatakan bahwa Indonesia membangun rumah dari atap adalah salah. Bukti nyata bahwa Indonesia memang membina generasi muda dengan baik telah ditunjukkan melalui hasil yang sudah ada, yakni tiket ke Piala Dunia U17 itu adalah fakta. Kita adalah saudara dalam satu rumah, jadi tidak perlu terus saling menyerang. Mari kita saling mendukung agar semua bisa berkembang bersama. Memang aneh ya, seolah-olah ada sesuatu yang mistis atau penuh kebetulan di turnamen U17 kali ini. Indonesia menang 3 kali, Vietnam imbang 3 kali, dan Thailand kalah 3 kali. Sangat rapih dan simetris. Tapi yang paling menarik memang Vietnam. Masuk grup kuat tapi tetap bisa menahan imbang semua lawan. Itu bukan hal mudah. Dan justru menunjukkan bahwa meskipun tidak menang, tim U17 Vietnam punya pertahanan dan mental yang solid. Mungkin bukan sekedar kebetulan, tapi juga cerminan dari gaya main masing-masing tim saat ini. Indonesia tampil agresif dan menyerang, Vietnam disiplin dan cermat, sementara Thailand tampak sedang menurun performanya. Kalau menurut kamu sendiri, kenapa Vietnam bisa imbang semua padahal lawannya berat? Selamat untuk saudara-saudara Indonesia, kalian bermain sangat baik, jadilah kebanggaan Asia Tenggara. Kamu punya sudut pandang menarik. Kalau di grup 3 ada Thailand dan Vietnam yang sering dianggap punya sejarah sepak bola lebih kuat di Asia Tenggara, dan grup 4 ada Indonesia yang sekarang sedang naik. Bisa jadi orang-orang melihat grup 4 sebagai grup terakhir atau yang dianggap lebih lemah karena sejarah atau peringkat sebelumnya. Tapi kenyataannya sekarang justru terbalik, Indonesia menunjukkan performa luar biasa dan tim-tim dari grup akhir justru bisa mengejutkan semua orang. Kamu kecewa karena masih banyak orang Vietnam yang memandang rendah tim-tim lain ya. Padahal sepak bola itu dinamis dan kita harus buka mata bahwa Indonesia sekarang benar-benar sedang bangkit. Indonesia bagaimanapun juga pasti akan jadi Raja Asia Tenggara, jadi tidak ada yang mengejutkan lagi. Melihat tim U17 mereka bikin iri, tidak seperti Vietnam yang bermain kurang berani dan kurang punya mental.